Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR mengebut revisi Undang-Undang Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi. Aksi massa yang terjadi ini lantas membuat pasar saham dalam negeri dan nilai tukar rupiah gusar. Penguatan indeks harga saham gabungan yang berlangsung sejak 16 Agustus harus berakhir. Indeks acuan dalam negeri pada 22 Agustus sempat jatuh 1% hingga akhirnya ditutup terkoreksi 0,87% di level 7.488. 389 saham melemah dan hanya 194 saham yang menguat, selebihnya tidak bergerak. Di sisi lain, rupiah ditutup terkoreksi 0,74% atau 115 poin berada di posisi Rp15.600 per 1 dolar AS. Sementara berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, rupiah ditutup sedikit lebih tinggi di Rp15.579 per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, media asing menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil di sejumlah titik di Jakarta. Kantor berita Reuters misalnya memuat artikel khusus berjudul Protest Across Indonesia as Parliament Delays Change to Election Law. Laman tersebut menggambarkan bagaimana massa berdemo di depan gedung DPR untuk memprotes perubahan undang-undang yang memuat aturan pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR pun dilaporkan menunda pengesahan undang-undang itu meski tak disebutkan sampai kapan penundaan tersebut. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 2 2024 membaik dan mendukung ketahanan eksternal meski masih dalam posisi defisit. NPI pada kuartal 2 2024 menunjukkan perbaikan dengan defisit 600 juta dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan dengan defisit 6 miliar dolar AS pada kuartal pertama 2024. Bank Indonesia menyebut perbaikan NPI tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus serta defisit transaksi berjalan yang tetap terjaga. Sementara neraca transaksi berjalan pada kuartal 2 2024 defisit 3,0 miliar dolar AS atau 0,9% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan defisit 3,4 dolar AS pada kuartal pertama di 2024. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat tetap tinggi sebesar 140,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan Bank Indonesia mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan memperkuat respons bauran kebijakan guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah badan usaha milik daerah atau BUMD mencapai 1.057 perusahaan. Sayangnya 30% dari BUMD tersebut justru kolaps. PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir mengatakan aset dari 1.057 BUMD tersebut mencapai 889 triliun rupiah. Namun di 2024, 30% BUMD tersebut sudah bangkrut. Tomsi menyebut kolapsnya BUMD tersebut akibat modal habis yang akhirnya membebani daerah. Perusahaan ini pun menjadi beban daerah karena harus membayar tenaga kerja atau pegawai. Tomsi meminta kepala daerah untuk bersikap tegas. Menurutnya jika diketahui modal habis dan menimbulkan kerugian negara, lebih baik dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tomsi juga belak-belakan memberi peringatan kepada kepala daerah agar tidak menunjuk direksi BUMD bermodalkan kenalan. Kemendagri meminta agar penunjukan direksi BUMN berdasarkan kemampuan. Ia pun mengatakan kepala daerah sebaiknya tidak menunjuk direksi BUMD yang dinilai tidak mampu. Menurutnya, lebih baik tidak kenal tetapi orang tersebut profesional. Bahkan kalau perlu perekrutan direksi BUMD ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Kholil Stakuf menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK tambang batubara dari pemerintah, di mana NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26.000 hektar. Yahya pun menyatakan PBNU siap mengerjakan usaha pertambangan di Kaltim. Yahya menambahkan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur,
tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Primakol seluas 26.000 hektar. Sementara komoditas yang akan dikelola adalah batu bara. Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, Yahya juga menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang. Perang lagi-lagi bikin rakyat geram. Pasalnya, layanan pengawasan komunikasi Rusia mengatakan tumbangnya beberapa layanan internet di negaranya akibat serangan denial of service atau DDoS. DDoS adalah jenis serangan yang bertujuan mengganggu lalu lintas normal server, layanan atau jaringan sehingga kapasitas sistem tak mampu melakukan aktivitas normal. Dampaknya, warga Rusia ramai-ramai melaporkan tak bisa mengakses WhatsApp dan Telegram pada Rabu 21 Oktober waktu setempat. Serangan itu diklaim segera diatasi dan layanan pesan singkat sudah berangsur pulih. Media Rusia mengatakan beberapa platform lain seperti Wikipedia, Skype, dan Discord juga mengalami gangguan. Namun tak diungkapkan siapa pelaku penyerangan di balik gangguan ini. Gangguan pada aplikasi pesan singkat WhatsApp dan Telegram terjadi beberapa pekan pasca gangguan yang terjadi pada YouTube di Rusia. WhatsApp yang merupakan anak usaha Meta disebut sebagai organisasi ekstremis oleh Moskow pada 2022 silam. WhatsApp, Facebook, dan Instagram sejatinya resmi diblokir di Rusia. Namun, penggunanya masih membludak dan bisa mengakses layanan menggunakan Virtual Private Network atau VPN.